Kedatangan yang membawa haru, langit hari ini seperti ikut menangis haru. Menyambut kepulangan dua jiwa yang baru, Indah Nuraini dan Reni Ayu, telah kembali dari Tanah Suci, membawa sejuknya doa dan indahnya zikir dari Makkah dan Madinah. Masih terbayang, saat langkah kalian menapaki Masjidil Haram, saat air mata jatuh dalam sujud panjang di Arafah, dan ketika nama kami kalian bisikan di hadapan Ka'bah. Kini kalian datang, dengan wajah yang bercahaya, dengan hati yang lebih lembut, dengan jiwa yang telah disucikan, namun, kedatangan ini pun menyayat rasa. Karena kami tahu, kalian telah menitipkan sebagian hati di sana, di tanah yang setiap sudutnya mengandung rindu kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Kami menyambut dengan peluk, tapi juga menahan air mata, karena di balik senyum kalian, tersimpan tangis rindu akan tanah suci yang tak ingin ditinggal. Selamat datang kembali, wahai tamu Allah yang mulia, semoga kedatangan ini menjadi awal kebaikan, dan semoga suatu hari nanti, kami pun menyusul jejak suci kalian. Assalamualaikum pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali di Bani Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan meliput momen haru kedatangan jamaah haji yang kembali ke tanah air, yakni Indah Nuraini dan Reni Ayu. Tampak sebagian keluarga telah berkumpul sejak pagi, menanti dengan penuh rindu tamu Allah yang sebentar lagi akan tiba. Ada yang duduk saling curhat, berbagi cerita sambil sesekali menatap jalan. Ada pula yang tertidur karena lelah menunggu, namun semua tetap bertahan, karena cinta dan kerinduan mengalahkan segalanya. Hari ini bukan sekadar pertemuan biasa. Hari ini adalah penyambutan untuk mereka yang telah dijamu langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dari Tanah Suci. Semoga kedatangan ini membawa keberkahan, dan semoga kita semua suatu saat diberi kesempatan yang sama. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mengizinkan Indah Nuraini dan Reni Ayu menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji, sebuah perjalanan suci yang penuh perjuangan, langkah demi langkah menuju kemabruran yang dirindukan. Kini, mereka kembali ke tanah air, dengan hati yang lebih bersih, dengan jiwa yang lebih tenang, dan dengan harapan besar, menjadi haji yang mabruroh, yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan membawa keberkahan bagi sekelilingnya. Tak hanya doa yang dipanjatkan, tapi tangan-tangan cinta dari keluarga di rumah, telah menghias pintu gerbang dengan bunga-bunga cantik, menyambut tamu Allah dengan seindah mungkin, karena kebahagiaan ini adalah milik bersama. Di balik senyum dan tangis haru, tersimpan harapan tulus dari para tetangga dan keluarga. Semoga suatu saat nanti, Allah juga memilih kami, untuk menyusul mereka dalam menyempurnakan rukun Islam, menuju Tanah Suci, menjadi tamunya yang agung. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang Indah Nuraini dan Reni Ayu. Dua nama yang hari ini menjadi cahaya bagi keluarga besar. Seluruh keluarga mulai mendekat, tak sabar menanti pelukan hangat, yang telah lama dirindukan sejak kalian berangkat ke Tanah Suci. Kedatangan kalian bukan hanya membawa cerita, tapi membawa berkah, membawa barokah, yang bahkan diyakini ikut dibawa pulang oleh malaikat-malaikat, yang senantiasa menyertai dari Makkah hingga kembali ke tanah air. Sanak keluarga begitu terharu, tetesan air mata kebahagiaan tak dapat dibendung, karena bukan hanya tubuh yang kembali, tapi hati yang telah dibersihkan, jiwa yang telah disucikan. Mereka menyambut kalian dengan sukacita, karena mereka yakin, kehadiran kalian adalah hadiah dari langit, yang membawa kedamaian, keberkahan, dan cahaya Islam bagi lingkungan dan keluarga. Semoga kalian berdua menjadi haji yang mabruroh, dan semoga kami yang menyambut, diberi kesempatan yang sama, untuk menginjakkan kaki di Tanah Suci. Amin amin ya robbal alamin. Perjalanan tanpa suami, tapi dengan warisan doa seorang ayah. Tak ada yang lebih pilu dari melepas langkah suci, tanpa dampingan tangan seorang suami. Namun Indah Nuraini dan Reni Ayu tetap melangkah, menuju panggilan Tuhan, dengan hati penuh keyakinan.
Karena mereka tahu, ada warisan barokah yang menyertai setiap langkah kaki mereka, warisan cinta dari almarhum Haji Misbahul Munir, atau yang akrab disapa Haji Niro, seorang ayah, seorang pejuang, yang sepanjang hidupnya mengabdi untuk keluarga dan agama. Inilah suami dari Indah Nuraini. Meski raga sang ayah telah tiada, kasih sayangnya tetap hidup, mengalir melalui doa-doa panjang dan pengorbanan yang tak pernah diminta balas. Bersama ibunda tercinta, Murti Ningsih, beliau membesarkan mereka dalam pelukan iman dan cinta pada Tuhan. Kini, dua putrinya menapaki tanah suci, dengan air mata yang jatuh bukan karena takut, tapi karena rindu yang begitu dalam, kepada ayah yang semestinya mereka ajak bersama. Namun mereka tahu, di setiap sujud mereka di depan Ka'bah, nama Haji Niro mereka bisikan, sebagai tanda terima kasih, karena berkat beliaulah, rukun Islam kini telah sempurna dalam hidup mereka. Ya Tuhan, terimalah amal Haji Misbahul Munir, jadikan haji yang mabrur, dan muliakanlah roh ayahanda di sisimu, karena hembusan nafas terakhirnya, di sini. Amin amin ya robbal alamin. Di Mekah, Madinah. Pemirsa yang budiman, mari kita bersama-sama menyambut dengan penuh haru kedatangan saudara kita tercinta, Indah Nuraini dan Reni Ayu, yang baru saja kembali dari menunaikan ibadah haji. Mari kita dengarkan ucapan selamat datang, dan untayan nasihat penuh makna dari Ustadz Syaiful Rizal, sebagai bentuk cinta dan penghormatan untuk para tamu Tuhan. Dan setelahnya, mari kita aminkan doa-doa tulus yang mereka panjatkan, karena doa dari hati yang baru pulang dari tanah suci, adalah doa yang insya Allah penuh keberkahan. Semoga kita semua turut mendapat limpahan rahmat, dan semoga Tuhan mempertemukan kita pula dengan rumah Tuhan, suatu hari nanti. Amin amin ya robbal alamin. Selamat menonton, dan selamat berjumpa kembali, dengan Bani Channel, di video berikutnya. Wassalam. Mudah-mudahan rezeki kami yang hadir ini dilancarkan, dan mudah-mudahan kami semua menyusul kepada bertamu ke Mekah Madinah. Begini. Oh sudah. Mohon doanya, mari kita aminkan bersama. Monggo silahkan. Salam. Salam dan Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Doa-doanya kalian juga yang bisa membuat kami kembali pulang dengan selamat. Terima kasih atas bantuannya di rumah, menjaga anak kami, menjaga ibu kami. Semoga yang ada di sini kita doakan bisa berdoa sendiri di depan Ka'bah langsung. Itu doa kami, bisa umroh, bisa haji plus. Semoga kalian semua disegerakan untuk berada di depan Ka'bah. Amin.
Alhamdulillah. Kami sudah sampai di sini. Terima kasih sudah menyambut kami sedemikian rupa. Dan untuk terima kasihnya sudah disampaikan oleh adik saya. Saya juga tidak bisa, kata-kata tidak bisa diungkapkan betapa berterima kasihnya kami atas doa-doa kalian, atas waktu kalian juga menjaga keluarga kami ini, merepotkan waktu kalian juga. Sebenarnya dari seluruh rangkaian haji yang kami alami ini benar-benar membuka pikiran kami. Jadi alhamdulillah kami sudah pernah dimondokkan sama ibu, diberi bekal yang cukup oleh orang tua kami, didaftarkan haji oleh orang tua kami. Itu sudah harta yang paling berkesan untuk kami. Seperti itu. Ya, satu hal yang juga menjadi misi kami pergi haji itu adalah berziarah ke makam almarhum ayah kami, almarhum Haji Bero yang meninggal di Mina tahun 2015, yaitu 10 tahun yang lalu. Jadi kami waktu itu dengan taksi putar-putar mencari informasi ke rumah sakit, ke beberapa lokasi pemakaman. Di lokasi rumah sakit itu pun kami dibantu mutawif yang sudah 20 tahun di sana, jadi bisa mencari data-data bapak, kira-kiranya bapak itu dimakamkan di mana, seperti itu. Jadi ternyata ada makam khusus untuk korban tragedi Mina. Jadi itu terletak ya yang meninggal di tanggal 10 Dzulhijjah waktu itu. Ya, dari yang saya pelajari juga, orang yang meninggal ketika ihram itu suatu saat akan dibangkitkan oleh Allah dengan keadaan ihram dan bertauhid. Seperti itu. Jadi selama 10 tahun ini bukannya kami menyesali tidak adanya bapak di sana, tapi menyesali karena kami tidak sempat berpamitan atau apapun lah itu, seperti orang layaknya biasanya orang berpamitan dengan orang terkasih yang akan meninggal. Ternyata di sana itu bapak ditempatkan di tempat yang spesial dan khusus. Dan juga ketika kami sholat di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, tempat makam Rasulullah itu, kami setiap sholat fardu, kami selalu sholat jenazah diimami oleh imam besar Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi tersebut. Jadi saya berpikir, oh ya mungkin ini memang kenapa orang-orang ingin tidak ada di sana. Itu salah satu yang membuat kami lega jadinya. Tidak ada penyesalan, ya kami hanya bisa mendoakan langsung, tidak bisa masuk ke dalam pemakaman, memang tidak boleh di sana. Seperti itu. Dan hal lain lagi adalah alhamdulillah kami bisa berangkat dalam keadaan yang fit, masih muda. Jadi alhamdulillah kami sering bukannya mau pamer atau gimana, cuma saya hanya sharing ya, cuma jadi bisa bantu lansia sepuh-sepuh itu, kami bisa bantu mereka. Dan memang kami niatkan karena kami cuma berdua, masih muda dan juga tidak ada keluarga lagi, jadi kami memang niatkan membantu yang lansia yang butuh bantuan kami, seperti itu. Tugas haji, adik berkeinginan untuk jadi petugas haji, seperti itu juga, jadi bisa kembali lagi. Dan semoga yang belum nyampe ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, semoga segera disegerakan agar bisa doa sendiri di sana dan mengetahui
Langkawi. Iya, penetapan imannya beribadah di sana. Seperti itu. Alhamdulillah kita setiap hari yang Hampir tiap hari kita bisa masuk. setiap hari bisa masuk karena sekarang sistemnya itu via online, jadi kita bisa daftar setiap hari. Tapi memang harus rebut-rebutan, memang. Jadi harus standby terus. Karena kalau dapat bisa masuk, ya diusir-usir juga, gak bisa lama-lama. Tapi alhamdulillah kita beberapa hari sebelum pulang itu alhamdulillah hampir sejam di dalam itu kucing-kucingan sama petugasnya. Ya intinya kalau masih muda maupun masih muda ada keinginan, dimulai dari sekarang menabung, diniatkan, benar diniatkan dulu. Karena saya melihat ketika puncak haji itu kan seperti Arafah dari Musdalifah itu benar-benar menguras energi, dan saya melihat lansia dan keesokannya itu langsung lempar jumroh dengan jarak yang juga tidak jauh, yang jauh sangat jauh. Sekitar 9 kilo. Iya, PT. Intinya itu 2 hari 3 hari itu benar-benar puncaknya dan benar-benar melelahkan. Jadi kami melihat lansia yang sudah kecapean itu benar-benar gak ada tenaga, tapi kami mau bantu, kami juga capek sendiri. Saya nggak bisa bayangkan, saya aja yang masih begitu udah merasakan lelah, apalagi mereka bawa tas, bawa diri mereka sendiri aja gak bisa, jadi kecapean saudara. Jadi kalau memang ada niatan haji, mari kita nabung atau umroh, minimal umroh. Kalau ada sudah umroh mungkin tahu juga rasanya nikmatnya beribadah di sana. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya di sini dalam bahasa Indonesia, jadi kita bisa lebih mengerti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Pelihara semesta alam. Salawat dan salam semoga atas yang mulia Nabi besar Rasulullah SAW dengan segenap keluarga beliau dan para sahabat beliau telah menemani beliau menyampaikan Islam di dunia ini. Ya Allah, perkenankan Engkau untuk menyampaikan orang-orang yang ada di sini, mohon dapat menziarahi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami haji yang mabrur, sa'i yang disyukuri, dosa-dosa kami terampuni dan amal saleh kami diterima, perdagangan kami yang tidak merugi ke depannya. Lancarkanlah segala pekerjaan kami, sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadi penerus bangsa. Ya Allah ya Rabbi, semoga semua yang hadir di sini diberi kesempatan berdoa langsung di Mekah dan di Madinah. Ya Allah, pertemukanlah kami di Raudhahmu ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Ka'bahmu yang sangat indah itu ya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah itu orang yang dimiripkan begitu, tapi dalam kenyataannya sebenarnya tidak ada. Tapi begini, jadi saya itu cerita ke teman yang kebetulan kerabat dekat dengan Gus Haris Bupati kita. Saya cerita kalau bapak saya meninggal di sana dan macam-macamnya saya cerita. Kemudian keesokan harinya ternyata Mak itu keadaan masih di Mina. Beliau cerita seminggu setelah dari Mina. Jadi beliau cerita gini,
Mbak Ida, maaf ya, saya mau cerita. Karena saya kemarin mimpi sampean digandeng sama bapak di terowongan Mina seperti itu. Saya tanya ciri-cirinya seperti apa. Ciri-cirinya itu ya tinggi, agak gelap tapi wajahnya bersih seperti itu. Oh, mungkin itu jawaban dari doa saya ketika wukuf 1 hari sebelumnya. Begitu. Jadi padahal Ning tersebut tidak tahu saya, cuma kenal sehari itu. Kok saya cerita ternyata beliau mimpi saya dan juga digandeng bapak di Mina itu sebelum ke Jamarot, dan beliau katanya pakai baju ihram seperti itu. Ya mungkin itu, saya pikir itu adalah jawaban dari permintaan saya. Tapi sampai terakhir saya tuh tetap, saya belum ketemu sendiri, ya Allah, saya belum mimpi lagi gitu. Tapi ya namanya orang manusia ya, banyak maunya, padahal dosanya banyak juga. Ya jadi apapun itu, insya Allah doa-doa kami waktu itu langsung terjawab, langsung. Jadi saya waktu itu hari ke-6 saya sakit, nggak mau makan apapun. Saya pengen nasi biryani gitu. Dan turun dari hotel itu dengan adik, baru 2 langkah 3 langkah ada yang stop kami, istilahnya halalan. Jadi orang yang ngasih ke jamaah berbagi. Jadi kami itu dikasih apa kotaan waktu itu. Coba dilihat apa itu nasi biryani yang saya mau. Betul balik, saya nangis. Aduh ya Allah, gak biarkan kita kelaparan. Dan saya akhirnya gak jadi beli. Jadinya gak jadi ngantri. Restorannya dekat sama hotel, jadi nanti ayo dah beli. Karena sebelum itu kan kita setiap harinya dapat makan. Karena ya benar sih, sebelumnya kita kan bisa bawa pecel apa sembarang, tidak mau masak di sana. Ya ternyata memang keluarnya setiap hari, hampir sehari 3 kali upin-ipin, dari 2 maksudnya. Pagi. Jadi sudah rasanya bosan, ayo sampai luar ternyata dapat itu, akhirnya balik lagi, alhamdulillah. Jadi benar di sana itu kenapa kita harus benar-benar menjaga omongan, hati harus benar hati-hati jaga omongan, karena seperti yang baik ya. Iya. Itu langsung dilakukan. Jadi kita juga sering saling ngomong, ayo omongannya. Jadi kalau sudah ada omongan, ayo hajar aja omongannya ya. Ya. Karena memang semuanya sangat cepat omongan baik, omongan buruk. Kadang ada tuh, wah pokoknya aku nggak mau ketemu orang hitam nanti akan dikelilingi orang hitam. Itu disenggol. Karena kita kan mau masuk ke Masjidil Haram, itu kan bisa-bisaan juga. Jadi ada teman yang misalnya dia memang agak kelas gitu, lewat sana aja nanti nyari yang orang Indonesia semua. Susah nyari orang Indonesia nya, orang besar semua. Kalau masalah mencium hajar aswad kita nggak berani karena cuma berdua. Sebenarnya bisa cium tapi bayarnya mahal. Ada ada jalurnya 200 juta. Jadi mereka benar-benar ngawal kita. Kemarin ada di kloter lain itu bapak-bapak sudah. Jadi dia maksa cium hajar aswad karena sendirian mungkin tidak ada yang ngawal, gimana tidak ada temannya juga. Jadi mungkin agak terdorong sampai tulang rusuknya patah. Karena yang dorong itu bukan orang kecil kan, orang sekitar 2 kali lipatnya kita juga. Jadi tenaganya mereka memang. Intinya dari kejadian bapak ya seperti itu, kami benar-benar sangat berhati-hati ya. Kalau ada sesak apa-apa, rame-rame kita menghindari. Untuk ke Gua Hiro, alhamdulillah. Kalau Gua Hiro kami sudah nyampe. Kita sampai atas, tapi untuk mau masuk ke Gua Hiro kita nggak boleh sama karena itu di atas gunung. Itu sekali. Terus sampingnya itu kan
curam kan ke bawahnya. Maksudnya sempit, hanya cukup 2 orang saja. Dan kalau yang lain kalau ada suaminya, kalau kita dan dia ada bisa lagi sambil ini buat pelajaran juga. Jarang ikut ngasih, tapi oh ya benar. Jadi mau di pasar ya, mereka enggak Safa Marwah, Marwah Safa dihitung 1. Jadi sa'inya bukan lagi 14 kali. Bayangkan sa'inya itu perkiraan jembatan hampir sudah udah segitu ya. Bayangkan 14 kali. Jadi dia baru ngasihnya sampai tanya, ya ini sa'inya saya gimana, saya apa enggak ya? Kenapa enggak sekalian seperti kalau satu satuan? Tidak orang kalau saya tempuk lah kalau ada pada berdua aja berdua kiai kan jadi kiai lah kan ini pakai sepeda sekali kedua-dua jadi berdua sih kan Wala po to.